Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Bagus di materi BK yang kedua, yaitu kita membahas tentang cara belajar di sekolah yang baru. Tentunya anak-anakku semuanya siswa kelas 7, kalian akan mengalami sebuah perubahan. Yang pertama menggunakan seragam merah putih, ya sekarang menjadi biru putih. Tentunya di sekolah yang baru, lingkungan yang baru, gedung yang baru, sehingga kita butuh untuk lebih aktif beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, untuk tujuan pembahasan kita hari ini adalah dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah yang baru. Sekolah baru berarti juga semangat baru. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Kalau perlu mendapat juara di kelas atau di sekolah. Namun bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di lingkungan baru? Tentu saja bisa. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap tersebut mencakup perubahan pengetahuan, yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Perubahan sikap dari perilaku negatif, perilaku yang buruk menjadi perilaku yang positif, perilaku yang baik. Perubahan keterampilan dari yang tidak terampil sama sekali bisa menjadi terampil. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama adalah adanya niat. Kegiatan apapun jika tanpa niat, Pak Bagus kira pasti tidak akan berhasil. Ya, jadi yang pertama adalah tanamkan niat. Yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku, pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang. Sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. Nomor 3, memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Di poin ketiga ini, ya, yang dulu SD biasanya males, tugas ditumpuk-tumpuk, nanti ketika masuk lupa mengerjakan tugas, menyontek temannya ketika pagi, ini dihilangkan. Nomor 4, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Kita atur jam berapa kita paling bisa untuk belajar. Misalkan malam sebelum tidur ataupun pagi setelah sholat subuh bisa. Kita atur sendiri sesuai dengan keinginan hati kita. Membuat jadwal belajar, latihan-latihan, serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Mengkonsentrasikan diri dalam belajar, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Otak itu diciptakan oleh Allah tanpa memori. Kalau HP itu ada memory card-nya. Kalau otak tidak ada memory card-nya. Tapi otak bisa menyimpan, bisa merekam lebih baik daripada memory card yang ada di HP.
Dengan cara apa? Kita bisa mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Tidak belajar membaca buku sambil membaca HP, sambil bermain game online, itu sangat tidak dianjurkan. Nomor 7, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Cara belajar siswa di sekolah. Dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siswa, yaitu menyiapkan giat diri sebelum guru masuk kelas, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas, mencatat hal-hal yang penting, membuat rangkuman, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari, hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Jadi ketika belajar kita harus aktif di kelas anak-anak, harus giat, harus dimulai dengan doa. Kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika kita kurang jelas, maka kita harus bertanya. Kita catat di buku kita dan membuat rangkuman. Itu yang harus kita lakukan. Jangan hanya ke sekolah, datang, duduk, diam, dan pulang. Kebanyakan ketika ditanya oleh guru, anak-anak apakah sudah paham? Jawabnya paham, padahal tidak paham. Nah, ini yang salah dalam proses belajar di sekolah. Ketika tidak paham, kenapa malu untuk bertanya? Padahal malu bertanya akan sesat di jalan. Seperti itu. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Faktanya, ketika jam kosong, pasti siswa akan ramai sendiri di kelas. Jika kalian kepingin belajar itu secara maksimal ketika jam kosong, mintalah tugas pada guru yang piket. Sebagai pengganti gurumu yang izin tidak masuk pada hari itu, sehingga tetap mendapatkan tugas. Jadi kelas tidak kosong, tidak ramai sendiri, tidak gaduh sendiri sehingga mengganggu kelas yang lain. Belajar kelompok merupakan belajar bersama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan bersama-sama. Dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi kelompok. Kemudian, dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Cara-cara belajar di rumah. Yang pertama adalah mengatur waktu, mengulang pelajaran atau kalau perlu menghafal, membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan latihan-latihan dan PR, serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Oke, terima kasih. Secara singkat, Bapakku sudah sampaikan cara belajar di sekolah yang baru. Tetap semangat anak-anak walaupun kita masih belum bisa bertatap muka. Sekian, jika ada pertanyaan tuliskan di komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.